Baik teman-teman semua, izin Bang Ali Imron dan teman-teman semua, saya mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuruddin wadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakah wa amalan mutaqabbala. Baik, malam ini kayaknya agak ada miss nih dari panitia. Jadi mohon maaf agak telat. Dan informasinya juga kayaknya belum ke-share ke semua grup. Jadi masih sedikit yang hadir. Tapi tanpa mengurangi semangat kita semua untuk terus mencari ridhonya Allah dengan belajar terus ya. Minal mahdi ilal hadi, belajar dari kita lahir sampai kita meninggal ya. Kita terus bisa belajar terus insya Allah. Dan setiap Kamis malam kita akan khusus belajar tentang spiritual business management. Ya, fokus ke bisnis ya, bidang ekonomi atau entrepreneur, tapi kita punya value dengan basis spiritual. Ya, mungkin ini yang akan jadi beda dengan kelas bisnis yang umum ya. Kita memang basisnya nilai-nilai spiritual. Nah, malam hari ini sebenarnya harusnya sih malam yang fundamental ya di spiritual business management. Tapi karena nih partisipannya juga masih dikit ya, mungkin saya coba mulai dulu uh, dengan materi dasar kampus pengusaha muslim ya, mulai dari visi mati, lanjut ke API bisnis, ke peta bisnis ya. Nah, malam hari ini kita akan masuk ke the tree of business ya. Saya share dulu slide-nya. Nah, teman-teman semua, kenapa namanya the tree of business? Ini pohon bisnis ya. Benar nggak sih istilahnya nih, pohon bisnis? Maksudnya itu filosofi bisnis itu bisa dilihat dari filosofi pohon. Ya, yang nantinya dari sinilah akan masuk konsep yang sangat dasar di kampus pengusaha muslim, yaitu rukun bisnis. Nah, ini saya ngomongin dasarnya dulu nih, filosofi sebuah bisnis itu dia seperti layaknya pohon. Ya, layaknya pohon itu dia ada akar, ada batang ya, yang kedua, dan yang ketiga ada daun ya. Nah, akar ini sebenarnya kita udah di pertemuan 1, 2, 3, 4 ya. Ini pertemuan ke-5, ini sesi 5. Ini kita bahas akar ya. 4 pertemuan pertama itu kita bahas akar. Apa sih akar? Yaitu aim ya, keinginan, atau kalau di bisnis itu visi, misi, goal ya, atau target, dan value. Nah, ini sebenarnya yang kita bahas 4 pertemuan terakhir, yang kalau di KPM kita sebut visi mati, API bisnis, ya, uh, peta bisnis, ya, itu semuanya ada di sini, di akar. Makanya kalau teman-teman yang malam ini baru ikutan, belum dengar video sebelumnya di materi sesi 1, 2, 3, dan 4, saran saya ya nanti selepas malam ini dipaksakan untuk nonton juga, karena itu akar dari pohon bisnis ya. Ya, visi mati, API bisnis, peta bisnis. 3 itu tuh, itu akarnya dalam bisnis konsepnya di KPM. Yang kedua, batang ya. Nah, batang ini kalau di bisnis ya itu ada bisnis strategi ya, ada 4 ya standarnya: SDM, operasional, keuangan, dan marketing ya. Bisa dibilang semua strategi bisnis itu pasti muaranya di 4 strategi ini.
manajemen SDM atau strategi SDM, strategi operasional, strategi keuangan, dan strategi marketing. Ya, bukan hampir, emang semuanya, nggak ada selain ini gitu. Mau apapun strateginya pasti masuk ke 4 parameter ini atau kategori ini. Nah, sebelum ke daun, saya pengen coba jelaskan ke teman-teman, ini sebenarnya penting memahami ini dengan tujuan nanti bisnis kita punya sistem. Ya, jadi yang dibilang business system itu yang utuh, pohon atau apa namanya, fungsi dari pohon itu sendiri dalam bisnis kita. Jadi kalau tadi API bisnis, visi mati, peta bisnis itu seperti fungsinya akar. Ya, akar itu fungsinya kan dia apa? Pondasi pohon ya. Dia yang memperkuat berdirinya pohon. Akarnya lemah ya, bisa jadi pohonnya nggak akan bisa berdiri kokoh. Ya, bisnis yang kokoh itu pasti didasari oleh akar yang kuat. Nah, itu kepastian itu. Jadi hampir nggak ada pohon yang besar itu akarnya nggak kuat ya. Ada nggak ya? Nggak ada ya kayaknya ya. Ya, semua pohon besar pasti akarnya kuat. Menjulang ke bawah ya, terus mengakar ya, mengikat tanahnya itu dengan apa, kekuatan yang besar. Nah, itu digambarkan kalau di bisnis kita itu visi mati, API bisnis, dan peta bisnis. Jadi kalau teman-teman belum punya visi mati yang kuat ya, belum punya API bisnis yang kuat, belum punya peta bisnis yang kuat ya, maka bisnisnya teman-teman seperti pohon yang nggak punya akar. Ya, ya dia akan nggak cepat bertumbuh besar, nggak bisa bertumbuh besar bahkan, dan mungkin juga akan nggak lama untuk mati bisnisnya. Yang kedua, ini batang fungsinya apa? Ini fungsinya memperbesar apa, pohon itu sendiri ya. Dia juga mengantarkan makanan, nanti bisa menghasilkan apa, makanan atau mentransfer makanan dari akar sampai ke daun dan seterusnya. Nah, ini memang butuh butuh apa? Butuh batang yang kuat untuk punya pohon yang besar. Ya nggak lucu kan kalau pohonnya tinggi, pohonnya besar, batangnya pendek gitu ya. Rata-rata pohon yang tinggi itu pasti batangnya, pohon yang besar pasti batangnya tinggi. Nah, ini kalau di bisnis didasari oleh bisnis strategi ya, atau strategi-strategi bisnis. Maka kalau teman-teman punya strategi bisnis, ya kemungkinan bisa besar bisnisnya. Tapi kalau cuma ala kadarnya, yang ngikut-ngikut orang ya, terus ya emang nggak ada ilmunya dalam jalanin strategi bisnis, ya maka seperti pohon nggak punya batang. Nah, itu eh, prinsipnya seperti itu. Yang ketiga, daun. Nah, ini daun ini kalau di bisnis itu continuous improvement ya, inovasi ya. Inilah yang menyebabkan pohon ini terus bertumbuh dan hidup ya dengan adanya daun. Daun inilah yang fungsinya apa? Fotosintesa ya kalau nggak salah ya. Udah lama nggak belajar biologi. Nah, ini yang kalau nggak salah sih dulu diajarin nih gitu ya. Dengan apa, kekuatan energi matahari ya, terus klorofil ya, zat hijau daun, ya, terus dia juga apa namanya, akhirnya bisa menjadi makanan dari pohon itu sendiri. Nah, ini kalau di bisnis ya kita nyebutnya sih PDCA ya, Plan Do Check Action ya. Ini yang terus continuous improvement. Jadi kalau teman-teman bisnis nggak pakai plan, nggak ada perencanaan, ya nggak ada action yang jelas, terus nggak ada apa, audit yang jelas ya, controlling ya, dan itu pastinya nggak akan bisa punya continuous improvement atau pengembangan yang terus menerus. Nah, maka pohonnya juga akan kerdil, nggak tambah besar, dan gitu-gitu aja bisnisnya, dan cenderung akan lama-lama akan mati. Nah, ini sebenarnya kalau dibilang bisnis yang punya sistem, sebenarnya ini aja teman-teman, akar, batang, daun ya. Punya visi, punya target, punya value, pasti perusahaan besar kan pasti punya ini nih. Terus punya strategi bisnis yang keren ya, dengan 4 strategi itu, manajemen atau strategi SDM, operasional, keuangan, dan marketing. Dan yang ketiga ini pasti ada apa, eh, continuous improvement atau inovasi ya. Kalau bahasa orang bisnis itu innovate or die.
Ya mau inovasi atau ya tunggu kematiannya. Bahasa bisnis itu selalu begitu. Makanya coba perhatiin perusahaan-perusahaan yang nggak bertumbuh besar ya, atau bahkan tadinya besar tiba-tiba mati, ya, biasanya dia nggak punya inovasi ya, atau dia terlalu sombong untuk mengatakan dia sudah cukup besar, nggak perlu inovasi. Nah, disinilah teman-teman, kalau mau mengukur ya bisnis teman-teman sudah tersistem atau belum, ya sudah pantas besar atau belum, ya ngukurnya dari sini. Lihat dari M-nya, visi, misi, goal, value. Kalau di KPM itu visi mati api bisnis sama peta bisnis. Nah, yang kedua strategi bisnisnya, dan yang ketiga punya nggak metodologi continuous improvement. Nah, ini tentu aja kelihatannya sederhana ya, cuma tiga itu gitu. Tapi memang di bagian yang masing-masing itu sangat kompleks ya. Kalau teman-teman belajar biologi lebih detail lagi, akar itu ada akar apa aja ya, terus bertumbuhnya seperti apa, gimana cara ngambil air dari tanahnya, perlu pupuk apa dan seterusnya, itu perlu ilmunya gitu untuk menumbuhkan akar yang kokoh. Batang juga begitu, gimana caranya pohon itu bisa bertumbuh besar, nggak mati di tengah jalan ya, baru sebulan 2 bulan udah mati dan seterusnya. Ya, untuk menumbuhkan daun yang segar juga butuh ilmu dan seterusnya. Nah, ini seperti bisnis, teman-teman. Ya, kalau kita ngelihat pohon ya seperti itulah bisnis kita gitu. Nah, selanjutnya ini yang paling penting justru ini, teman-teman. Kalau cuma satu dua tiga ini sebenarnya usually bisnis ya, atau bisnis pada umumnya, dan inilah yang bisa jadi kita sebut kapitalis ya. Dia pengen bertumbuh besar ya. Yang penting besar buat dirinya sendiri. Ya, padahal fungsi pohon yang Allah ciptakan itu bukan cuma sekedar akar, batang, dan daun. Ya, tapi juga dia ada satu fungsi utamanya dari pohon. Nah, apa tuh kira-kira yang belum ada di gambar ini, teman-teman? Ranting. Ada nggak dari gambar ini yang fungsi pohon utama yang belum ada? Nah, buah ya. Nah, ini keren banget nih. Oh, ini ada Bang Ahmad Nuratman nih, KPM 5. Ya, buah tentu aja ya. Nah, ini yang kurang nih, teman-teman. Nah, biasanya kalau bisnis kapitalis yang hanya memikirkan dirinya sendiri, keuntungan dirinya sendiri, ya dia cukup aja bertumbuh besar. Ya, dia akan memuaskan bisnisnya dia sendiri ya, tanpa memberi manfaat untuk banyak orang. Nah, tapi justru kalau di spiritual business management, fungsi utamanya bukan hanya membesarkan bisnis atau bukan hanya membesarkan pohon, tapi justru target utamanya adalah berapa banyak buah yang kita bisa hasilkan dan itu bisa dimanfaatkan untuk banyak orang. Nah, yang empat inilah yang kita sebut divisible, sesuatu yang kita bisa bagi-bagi. Ya, kalau di kita istilahnya G-swap ya. Ya, jadi ujung-ujungnya bisnis itu bukan omset, bukan profit ya, bukan seberapa gede bisnis kita ya, ukuran modal atau apa, atau jumlah cabang ya, atau jumlah karyawan, tapi seberapa banyak eh, manfaat yang kita bisa berikan dari bisnis kita, dari hasil bisnis kita. Nah, inilah yang akhirnya harusnya membedakan antara bisnis konvensional ya, bisnis kapitalis dengan bisnis spiritual ya, dengan spiritual business management. Nah, inilah yang akhirnya kita punya prinsip ujung-ujungnya harus ziswap, seberapa besar ziswap kita dari bisnis kita itu sendiri. Nah, ini kalau direnungin dalam-dalam, teman-teman, ya prinsip bisnis inilah yang akan kita pegang bareng-bareng dan akan kita kejar terus bareng-bareng, apa yang harus kita pelajari untuk dapetin bisnis yang tersistem sesuai maunya Allah ya, dengan konsep spiritual business management. Nah, diplototin bareng-bareng dulu nih ya, The Tree of Business. Nah, disinilah basis akhirnya KPM membuat sebuah konsep belajar yang asik banget ya, yang kita sebut dengan konsep dasar bisnis langit. Nah, ini turunan dari The Tree of Business. Turunan dari The Tree of Business, akhirnya muncullah
konsep dasar bisnis langit. Apa sih konsep dasar bisnis langit? Nah, inilah kita memadukan antara rukun Islam dengan rukun bisnis. Ya, malam ini saya izin untuk menyampaikan dasarnya dulu. Ya, pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan dalemin lebih detail lagi masing-masing rukun. Nah, justru sebenarnya belajar di kelas murim. Ya, teman-teman pasti paham rukun Islam itu ada 5 ya. Saya buka aja. Yang pertama adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji. 5 inilah yang menjadi dasar patokan kita belajar atau mencari strategi bisnis. Nah, ini akan terus berulang-ulang nih teman-teman slide ini. Apapun materi yang ada KPM biasanya dilandasi sama dasar ini. Makanya namanya konsep dasar bisnis langit ya. Dan ini teman-teman harus pelototin banget ya, jangan sampai meleng. Dan semua materi kelanjutan dari kelas KPM itu selalu dalemin ini. Dan makin kita dalemin makin bisa habis ya ilmunya. Memang Allah Akbar ya, luar biasa Allah, eh, ilmunya Allah tuh luas banget. Makin kita dalemin, makin ngerasa kita itu nggak bisa apa-apa, makin ngerasa benar-benar Allah itu apa, maha luas ilmunya, ya, maha pemilik ilmu ya. Kita itu pun kalau punya ilmunya cuma dapat dikit banget gitu, dan makin kita dalemin makin ngerasa takjub ya sama pencipta ilmunya. Nah, serunya kita belajar ini teman-teman, kita pengen dapetin strategi bisnis ya, tapi justru kita nguatin belajarnya dengan belajar, balik lagi ke belajar agama kita itu, belajar dasar tentang rukun Islam yang mungkin kalau teman-teman belajar kajian ya, sekarang mungkin udah lebih tinggi daripada cuma belajar rukun Islam. Ya, tapi kalau teman-teman yang ingat dulu madrasah ya, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, itu dalam banget belajar ini dan saya senang banget. Sampai sekarang saya malah lebih senang belajar agama itu mulai dari dasar lagi gitu, mulai dari toharoh, pelajaran air suci mensucikan gitu ya, belajar wudhu lagi, belajar sholat lagi, gerakan sholat, faedah dari puasa, zakat, haji, umroh dan seterusnya. Ternyata disitulah eh, makin kita dalemin yang sebelah kiri, nanti makin dapetin strategi yang sebelah kanan. Ya, ini sebelum saya buka nih sebelah kanannya. Jadi enaknya belajar di kampus pengusaha muslim teman-teman, kita pengen dapetin strategi bisnis, kuncinya adalah dalemin aja yang sebelah kiri. Ini mau sampai kapanpun kita akan belajarnya kayak gini. Jadi apalagi di sini kan kalau saya lihat banyak alumni juga nih, alumni KPM. Ya pasti belajarnya gini-gini aja memang kalau di KPM ya. Tapi makin ke sini makin dalam, alhamdulillah. Kita makin dalemin ilmunya, harus upgrade terus teman-teman, walaupun yang udah pernah belajar di KPM, ya terus jangan bosan-bosan untuk dalemin ilmunya. Nah, walaupun kadang yang disampaikan sama ataupun nambah-nambah dikit, ya justru di situ berkahnya Allah kasih strategi-strategi keren ke teman-teman semua. Jadi jangan pernah bosan belajar agama ya, belajar yang dasar-dasar kayak gini, justru berkahnya itu dapetin strategi yang keren. Ya strateginya apa? Itu balik lagi ke yang tadi rukun apa, the tree of business teman-teman. Ya saya buka ya. Syahadat itu akar ya, syahadat itu akarnya, value. Atau kalau di kita itu ada visi mati, APBC sama rukun bisnis ini value. Itu seperti syahadat. Kalau yang tadi gambar sebelumnya itu seperti akar dalam pohon. Ya, salat itu manajemen SDM ya, strategi SDM. Zakat itu strategi keuangan, puasa itu strategi operation, dan pergi haji atau umroh itu strategi marketing. Nah, ini memang dasarnya itu kita ngambil dari the three of business tadi itu. Jadi kalau mau dibilang bisnis tersistem itu apa sih? Bisnis yang rukun-rukunnya itu terpenuhi dengan baik. Ya, rukun-rukunnya apa ya? Ini rukun
value, SDM, finance, operation, dan marketing. Nah, dari sinilah teman-teman kita akan dalamin satu persatu ya. Malam ini jam berapa? Jam 23.02. Saya coba ngomongin dasarnya dulu nih. Nanti kita akan diskusi tentang mungkin satu-satu dulu ya. Teman-teman boleh milih deh mau yang mana dulu dari yang 5 ini. Hmm, Enaknya dari atas apa dari bawah nih jelasinnya. Malam ini kayaknya satu dulu ya. Satu kita dalemin. eh Belum dalam banget sih. Pasti dasarnya dulu nih satu. Nah, nanti kita diskusiin. Kira-kira yang menurut teman-teman mana yang paling menarik untuk dibahas dari 5 rukun bisnis ini? Dari bawah ya. Siap. Nih Mbak Anita di Papua kalau nggak salah ya. Allah Ekbar. Berarti udah jam berapa nih? Udah jam setengah 11. Allah. Dari Sahadat. Ya. Enaknya dari mana ya? Atau gini nih teman-teman. Eh Filosofinya dulu ya. Kita nemuin metodologi ini. Ini lagi proses paten metodologi. Jadi ini sebenarnya yang dipatenin bukan rukun Islamnya ya, tapi metodologi belajarnya. Jadi ini sebenarnya hanya metodologi belajar, teman-teman, karena selama ini kita pengen punya bisnis tersistem, tapi kalau ditanya bisnis tersistem tuh kayak gimana sih, bingung tuh jawabannya. Nah, dengan metodologi ini kita akan menemukan bisnis tersistem itu dengan terinci gitu. Mulai dari sahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, pergi hajinya. Ya, maka kita akan bagusin value-nya, manajemen SDM-nya, keuangan, operation, dan marketingnya. Nah, ini kalau udah terpenuhi dengan baik semuanya, itulah yang disebut dengan bisnis tersistem. Ketika punya visi yang jelas, ya, misi yang jelas, peta bisnis yang keren, manajemen SDM-nya beres, ya, manajemen keuangannya cakep, ya, manajemen operasionalnya bagus banget dengan SOP dan keteraturannya, ya, dan marketingnya efektif banget. Nah, itulah yang disebut dengan bisnis tersistem. Nah, kenapa ini muncul? Ya, kalau boleh cerita sedikit ya. Ini dulu awalnya sebenarnya pas saat saya ikut aksi 212, itu udah lama banget ya berarti ya. Tahun berapa itu? Nah, itu hari Jumat, waktu sholat Jumat ya. Waktu itu saya sama istri ke Monas ngelihat berapa juta ya dulu, 7 juta kalau nggak salah. Ada yang bilang 7 juta, ada yang bilang 11 juta. Ngumpul semua di Monas, kerumunan orang ya, rame banget dan itu nggak teratur awalnya di luar sampai keluar Monas itu. Eh, tapi itu tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat ya, nggak lebih dari 2 menit ya, dengan lantunan azan semuanya berbaris dengan rapih karena untuk persiapan sholat Jumat. Nah dari situlah saya waktu itu pas habis selesai kuliah S2 ya bisnis ya, jadi masih anget-angetnya otaknya, si masih semangat-semangatnya belajar bisnis. Tiba-tiba saya kepikiran tuh, lah ini ngurusin SDM 7 juta orang dengan hanya melantunkan suara azan, Allahu Akbar. Ya, nggak pernah saya dengar ada cerita perusahaan yang punya karyawan 7 juta orang dan ngurusin jangankan 7 juta orang, ngurusin 100 orang aja mungkin nggak gampang gitu. Tapi dengan lantunan azan, tiba-tiba semuanya berbaris dengan rapih ya. Nggak lebih dari 2 menit, Allahu Akbar, 7 juta orang. Nah, disitulah saya berpikir, wah ini pasti ada sesuatu nih yang berhubungan dengan bisnis ya. Akhirnya saya dalemin, bukan hanya azan, ya di situ ada sholatnya itu juga. Wah, masya Allah itu makin saya dalemin tentang sholat, ternyata hubungannya juga dengan manajemen SDM. Ya, saya makin dalam, makin yakin bahwa ini bukan cocokologi ya, bukan kebetulan yang Allah kasih ilmunya, ya bahwa makin kita dalemin tentang sholat, itu makin bisa tahu ilmu yang banyak tentang manajemen SDM. Nah, kalau saya kebetulan saya memang kuliahnya di bisnis ya, maka saya udah tahu teori-teori bisnis. Nah, terus saya coba
analogikan dengan rukun Islam ternyata cocok banget gitu. Nah, karena masyarakat mungkin nggak mudah untuk belajar bisnis tersistem ya. Kalau kuliah harus 2 tahun ya, itu juga S2-nya, S1-nya 4 tahun, harus 6 tahun kan buang waktu. Ya, akhirnya waktu yang 6 tahun itu coba kita sederhanakan lah di kampus pengusaha muslim. Belajar bisnis dengan cara memperdalam rukun Islam. Nah, dari situ saya meyakini ini bukan cocokologi lagi. Awalnya cocokologi, teman-teman. Soalnya pas lagi sujud ya, lagi sujud itu kalau teman-teman pahami itu ada apa? Ada bagian tubuh yang harus kena tanah ya atau kena sejadah. Itu kepala ya atau apa nih jidat ya, muka, terus telapak tangan, terus lutut dan terakhir telapak kaki. Ya, itu sebenarnya kalau teman-teman paham struktur organisasi, nah itulah yang Allah pengen ngajarin gitu, bahwa struktur organisasi itu harus ada leadernya, kepalanya, terus tangannya, terus tangan itu BOD ya, Board of Director atau direksi, terus lututnya itu middle management atau manager, supervisor, dan yang terakhir telapak kakinya itu staffnya. Jadi kalau bisnis kita belum punya struktur yang 4 level tadi, nah, maka bisnisnya belum tersistem. Ya, semuanya Superman ya. Mulai dari kepalanya satu orang, tangannya dia juga, ya, manajernya dia juga, stafnya dia juga. Mulai dari belanja dia, mulai dia masak dia juga, ngemasin dia juga, jualan dia juga. Ya, ini ada yang coret-coret nih. Gimana ngapusnya ya? Bentar. Hmm. Oh, yang harus ngapus host ya. Aku nggak bisa ngapus nih. Nah, dari situlah teman-teman saya dalemin lagi tentang wudhu. Ya, wudhu itu hubungannya dengan hmm, apa eh, rekrutmen sistem ya atau ngerekrut karyawan itu kalau mau dalemin tentang keilmuan rekrut karyawan itu dalemin aja tentang wudhu. Wah, itu powerful banget. Ya, tapi malam ini kita nggak bahas panjang masing-masing ya. Kita pengen meyakini bahwa teman-teman kalau mau memperdalam ilmu kampus pengusaha muslim, ya teman-teman sambil banyak ngaji tentang rukun Islam lagi gitu. Nanti insya Allah lokasi banyak strategi-strategi keren. Nah dari situ teman-teman sholat saya yakin berhubungannya dengan manajemen SDM itu kental banget. Nah lalu abis itu saya langsung berpikir ke pergi haji waktu itu atau umroh ya, pergi haji bersanding dengan umroh itu sama. Nah, itu kan ikoniknya Ka'bah tuh, teman-teman. Ikonik haji dan umroh itu Ka'bah. Nah, saya berpikir kalau sholat itu hubungannya sama manajemen SDM, kalau pergi haji apa ya gitu. Mikir, ingatlah Ka'bah. Nah, Ka'bah ini kalau teman-teman perhatiin ya, siapa sih yang nggak mau lihat Ka'bah langsung di depan mata kita? Pasti semua Muslim pengen banget ngelihat Ka'bah. Siapa sih yang kalau ditanya mau umroh nggak? Siapa sih yang bilang nggak mau? Ya hampir, bukan hampir, saya yakin 100% seorang muslim itu pasti pengen banget pergi haji atau umroh, bener nggak? Nah, kalau ngelihat Ka'bah, teman-teman, orang pengen banget datang ke sana. Ya, kalau udah ke sana, itu kayaknya rasanya gimana gitu, ngerasa banget dilayanin Allah gitu, bahagianya luar biasa. Ya, kalau udah sampai sana, walaupun berkali-kali, itu pasti ngangenin terus. Nah, kalau udah pulang, itu langsung kangen lagi gitu. Ya, jadi belum datang udah pengen banget ke sana, di sana bahagia banget, ngerasa dilayanin banget sama Allah, dan pulang tuh langsung rasa kangen dan pengen balik lagi, pengen balik lagi. Nah, inilah yang kalau saya pikir ya ini marketing banget gitu. Kalau bisnis kita udah seperti kayak Ka'bah, wah itu dahsyat banget, luar biasa. Nah, dari situ saya meyakini lagi tuh, ini baru Ka'bah nih. Kalau ngomongin sa'i, ada hubungannya nggak? Wah, ternyata ada banget. Ngomongin tawaf, ngomongin tahalul, ngomongin kain ihram, ngomongin
apa kalau di apalagi tuh jumroh bahkan ya itu semuanya berhubungan dengan marketing. Nah, makin saya dalemin rukun haji ya rukun umroh itu makin terkoneksi ya strategi-strategi marketing yang saya pahami gitu. Nah dari situlah saya yakin wah jangan-jangan nih rukun Islam yang lain benar-benar nyambung dengan rukun bisnis. Ya ternyata makin makin apa makin saya dalamin benar. Zakat itu saya yakin berhubungan dengan finance. Kalau ini enak banget pasti hubungannya jelas. Nah puasa nih yang terakhir nih ya yang saya temuin justru puasa. Apa hubungannya dengan operation? Nah, ini kita akan bahas khusus ya, nanti keren banget sebenarnya ilmunya. Nah, apa di kesempatan-kesempatan yang lain. Nah, dari sinilah teman-teman yang ingin saya sampaikan malam hari ini adalah belajar bisnis tuh nggak usah ribet-ribet ya, nggak usah apa istilahnya ya, banyak teori-teori. Kalau saya akhirnya udah coba fokus aja ke sini ya, belajar rukun Islam akan dapetin strategi bisnis yang keren. Nah, kuncinya gini teman-teman. Pelajari yang sebelah kiri, dapetin strategi keren yang sebelah kanan. Itu yang pertama, strateginya. Yang kedua, kuncinya adalah kalau ada masalah di sebelah kanan, solusinya ada di sebelah kiri. Nah, ini juga yang paling keren. Jadi fungsi dua ini yang kita akan terus belajar bareng-bareng terus ya di kampus pengusaha muslim. Yang pertama kita dalemin yang sebelah kiri, insya Allah dapetin strategi yang sebelah kanan. Gimana dapatnya ya nanti pokoknya Allah udah ngasih aja ting 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 dapat aja strategi keren. Dan strategi keren itu nggak harus yang apa ya, yang macem-macem gitu. Strateginya kadang sederhana yang Allah kasih. Tapi justru dengan strategi yang sederhana itu pas banget di bisnis kita, ya kan bisnis kita akan jadi keren. Nah, yang kerennya lagi, kunci yang kedua, kalau ada masalah sebelah kanan, ya solusinya di sebelah kiri. Contoh nih, kalau misalkan ada teman-teman bermasalah dengan omset, ya. Omset itu kan hubungannya apa? Dengan keuangan ya, finance ya. Maka pelajari, coba jangan-jangan kita masih belum sempurna urusan zakat kita ya. Mungkin kita juga belum paham cara ngitung zakat kita ya. Kita belum paham tuh berapa kalau persen sih teman-teman udah pada tahu ya zakat mal 2,5%, tapi ngitungnya gimana jangan-jangan kita pada belum tahu. Nah, terus mungkin sedekah kita juga kurang ya. Karena kalau ngomongin sebelah kiri, teman-teman ini bukan masalah zakat aja. Semua yang berhubungan dengan sedekah, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya, jadi kalau masalahnya keuangan, ya coba evaluasi sedekah kita, zakat kita, wakaf kita. Kalau masalah operation, ya coba pelajari lagi puasa kita, Senin Kemis kita, puasa yang lain kita. Ya kalau masalah marketing, ya jangan-jangan eh, bukan harus umroh atau haji ya. Kemauan kita untuk haji dan umroh itu belum besar. Gitu. Nah, jadi yang terakhir yang ke ini SDM ya. Kalau ada masalah di SDM ya bisa jadi sholat kita belum beres. Kalau masalah value atau keberlangsungan bisnis kita bisa jadi syahadat kita belum mantap. Nah, jadi enak banget teman-teman belajar di KPM itu. Setiap ada masalah bisnis kita balikin lagi ke diri kita dan agama kita. Gitu. Nah, efeknya insya Allah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nih kita jadi lebih lebih apa ya, lebih soleh lah ya, mudah-mudahan lebih dekat sama Allah dan lebih terus ingin belajar ilmunya Allah. Allahu Akbar. Ya, malam hari ini saya lagi di Bandung nih. eh Mukanya maaf ya, ini suasananya agak beda nih, bukan di rumah sendiri. eh Sampai sini kayaknya malam ini cukup ya. Saya nggak mau panjang-panjang dulu nih, karena mudah-mudahan pekan depan eh, baru kita dalemin lebih dalam lagi. Ya. Saya berharap sih malam ini cukup sampai teman-teman tahu ada yang kayak gini gitu. Ya, ada metodologi cara belajar yang seperti ini. Yang kalau menurut saya bisa jadi selama ini bisnis kita ya gitu-gitu aja, nggak gede-gede, nggak maju-maju. Mungkin karena cara belajar kita salah, teman-teman. Kita belajar sama orang-orang paling kaya hari ini, tapi padahal mereka itu kapitalis yang nggak juga dijamin masuk surga dan rata-rata bukan muslim gitu. Padahal
eh, di zaman sahabat, ya, zaman Rasul, zaman sahabat, zaman ulama-ulama terdahulu, Allahu Akbar, mereka tuh banyak banget pengusaha-pengusaha yang sukses. Ya, kita akan coba ganti cara belajar kita. Ya, bukan lagi belajar, bukannya salah sih belajar sama mereka, nggak apa-apa belajar sama kapitalis, belajar sama orang yang kaya hari ini, mereka juga keren-keren, tapi kalau yang ini kita nggak pelajari lebih dulu, kayaknya salah gitu kalau menurut saya. Dalemin dulu yang kayak gini, belajar sama Rasul, belajar sama para sahabat, itu sahabat-sahabat kan luar biasa tuh. Sekarang juga saya lagi banyak perdalam sirah-sirah tentang kenapa sih Abdurrahman bin Auf jadi pebisnis yang keren banget. Ya kita taunya kan cuma dia pengusaha yang keren gitu ya, dermawan. Tapi kenapa sih bisa jadi keren begitu gitu? Ya, apa sih yang dia dagangin? Gimana sih cara dagangnya? Apa sih rahasia-rahasianya? Nah, itu keren banget teman-teman kalau kita bisa bahas itu. Ternyata mereka basisnya di sini juga. Mereka ngejar akhirat dapat dunia, ya. Mereka ngejar yang kiri dapat yang kanan. Ya, mereka dalemin agama Islam, ya Allah mudahin bisnisnya. Nah, itu yang akan kita lakuin di KPM. Kalau selama ini mungkin kita kebalik nih, kita ngejar dunia, ya dunianya dapat dikit, ya agamanya apalagi gitu ya. Nah, kita ngejar dunia nggak dapat apa-apa ternyata. Ya mendingan mana tuh ngejar dunia nggak dapat apa-apa, akhiratnya juga nggak jamin ya. Tapi coba kalau kita belajar ke para sahabat, mereka ngejar akhirat, Allahu Akbar, mereka dapat dunia, dijamin surga lagi sama Allah. Ya sebagian sahabat. Nah, inilah yang pengen kita coba ubah gaya bisnis kita, teman-teman. Kita akan ngejar akhirat, dapat dunia. Kira-kira asik nggak tuh belajarnya? Nah, baik teman-teman, saya nggak lama nih malam ini ya. Aku bareng keluarga soalnya nih, pasti ngajak main juga. Malam ini diskusi aja dulu ya. Teman-teman kira-kira setuju nggak dengan metode ini yang akan kita bahas ya? Berkelanjutan ya, dan mudah-mudahan ini Allah kasih terus kesehatan buat kita ya, Allah kasih terus semangat buat kita untuk ngelakuin yang terbaik buat kita semua. Dan setiap Kamis malam kita niatin bener-bener bukan cuma ngebangun bisnis, tapi kita juga akan dalemin agama kita ya, dalemin rukun Islam, Allah akan dapetin strategi yang keren. Ini nih Bang Ahmad Faisal nih, kemarin yang di Kalimantan ya, Masya Allah. Nih Bang Kresna rajin banget nih, 5 kali pertemuan saya lihat hadir terus. Ayo Bang Kresna. Bang Deddy Ridwan. Wah, ini Bu Ninin di Serang. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Ini kayaknya ada beberapa alumni nih ikutan lagi. Ya, yang tadi saya bilang, walaupun mungkin ya diulang-ulang materi KPM memang gini-gini aja teman-teman. Ya, tapi saya sendiri aja nggak bosan gitu. Dan saya sendiri terus memperdalam masing-masing rincian dari rukun bisnis ini disandingkan dengan rukun Islam, makin kita dalamin makin keren. Ya, makin keren. Ya. Baik teman-teman, itu dulu yang ingin saya sampaikan. Kalau mau ada yang didiskusikan, dipersilakan. Saya balikin lagi ke siapa tadi MC-nya, Bang Ali Imron. Ya, silakan Bang. Belum ada suaranya Bang Ali Imron. Ya, rusak. Ya. Ya, Masya Allah ya tadi teman-teman. Dari rukun Islam ternyata bisa didapat banyak hal gitu. Ternyata bisnis itu yang nggak jauh-jauh juga dari agama gitu. Jadi nggak boleh kita pisahkan agama, dan agama itu selalu pasti ada hubungannya dengan apapun yang kita lakukan di dunia ini. Dan ternyata bisnis setelah Bang Faisal tadi sampaikan, hubungannya nggak jauh-jauh dari rukun Islam yang kita pelajari. Mungkin waktu SD udah dikasih tahu, ternyata sampai kita umur yang sudah puluhan ternyata masih dibahas juga gitu, walaupun dengan konsep yang berbeda sampai masuk ke bisnis. Nah tadi ada yang mungkin ada yang mau cerita-cerita tentang bisnisnya, ataupun saya sendiri sih jadi kena juga gitu. Jadi
ternyata seperti disampaikan, kalau kita ngejar yang kiri, insya Allah yang kanan dapat. Tapi kalau kita ada masalah di yang sebelah kanan, berarti kita ada masalah di yang sebelah kiri tadi. Gitu. Ya, dari rukun Islam kita ada yang salah. Teman-teman dari sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau terkait bisnisnya gimana, bisa lewat chat ataupun langsung lewat voice. Silakan teman-teman. Ini alhamdulillah ada 62 partisipan. Ini tadi di grup ada yang ini nih, nanya mana tadi ya? Hubungan rukun Islam dan rukun bisnis ada bukunya nggak, Coach? Susanto Agus. Nah, dia nanya bukunya nih. Sama dari M Zainul Hafidin, ada grupnya nggak, Coach? Dia nanya, Bang Faisal. Ya, ini langsung saya jawab nih, Bang. Ya, pertama buku ya. Buku, aduh aku tuh bukan penulis buku ya. Aku tukang ngomong tapi bukan tukang nulis. Udah bayar apa tuh namanya? Ghostwriter belum jadi-jadi juga ya. Apa mau nulis sendiri juga nggak jadi-jadi juga. Qadarullah lah ya. Mungkin memang nggak pantas ya saya jadi penulis. Mungkin qadarullahnya juga ilmu ini juga jangan terpaku sama sayanya gitu. Saya sih yakin teman-teman kalau ngembangin belajar dalemin sendiri pun gitu ya. Kalau Allah redo, Allah akan kasih strategi yang keren-keren ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tugas saya itu di kampus pengusaha muslim dengan mentor-mentor yang lain ya. Jadi KPM itu bukan cuma saya aja, banyak alhamdulillah banyak guru-guru yang jauh lebih keren lah dari saya. Saya mah awalan doang gitu membuka warung kampus pengusaha muslim aja. Tapi ada Bang Rijal yang keren banget materi-materinya, ada Bang Dedi, ada Coach Ratih ya. Sekarang juga udah banyak ada Bang Adiat, ada Wildan, oh macam-macam deh dan keren-keren banget ilmunya. Nah, makanya KPM itu memang tempat belajar ya dan terus continue gitu. Mungkin juga nggak ada buku biar teman-teman nggak terfokus aja dengan buku gitu. Jadi nggak pernah puas dengan ilmu yang ada di KPM. Belajar terus, belajar terus, belajar terus, dalemin terus, dalemin terus, dalemin terus. Tapi ini sih alasan aja ya, emang nggak bisa nulis buku. Ya kalau ada yang mau bantuin, monggo ya. Dan memang kita tuangkan di berbagai jenis pelatihan yang ada di KPM. Nah, mungkin nanti admin juga ngasih informasi tentang pelatihan-pelatihan apa aja yang ada di KPM. Mulai dari yang gratis ya sampai yang berbayar juga ada. Mulai dari yang Zoom seperti ini yang 1 jam, ada yang 1 hari full, ada yang 30 hari full kita belajar, ada yang 3 bulan, Masya Allah, setiap pekan. Nah, jadi ini memang ilmunya dalam banget teman-teman. Eh, apa dan enaknya itu kalau di kelas yang lanjutannya itu teman-teman bisa dikulitin masing-masing bisnisnya teman-teman, terutama yang coaching yang 3 bulan ya. Coaching yang 3 bulan yang seminggu sekali itu memang dalam banget dan itu bisa dikulitin masing-masing bisnisnya teman-teman sehingga 3 bulan targetnya teman-teman punya bisnis yang tersistem. Ya, kalaupun nggak mau ikut yang kelas berbayarnya, teman-teman ya ikutin terus kelas malam Jumat, terus dalemin belajar lebih dalam lagi, nggak harus di sini ya, bisa belajar di mana aja, bisa searching di internet, belajar ngaji sama ustadz yang paham tentang rukun bisnis, rukun Islam, ya itu juga ya mudah-mudahan Allah redo, Allah kasih strategi bisnis yang keren. Grupnya harusnya ada sih di Telegram ya, cuma aduh mohon maaf saya tuh orangnya nggak ini ya, mungkin butuh asisten yang keren lah untuk ngelola itu. Jadi ya memang senangnya ngomong bukan nulis ya. Tapi ada sih Telegramnya, mungkin juga nanti dikasih linknya.
Tapi tetap biasanya Telegram itu cuma fungsi informasi aja, kita ada pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan ini gitu. Bagaimana bisnis langit bisa terus istiqomah nih Bang Edo? Ya, terus cara agar omset bisnis kita bisa sampai ke 10 miliar bagaimana? Masya Allah, ya. Bang Edo nih, Bang Edo, bagaimana bisnis langit bisa terus istiqomah? Ya seperti istiqomahnya rukun Islam aja gitu. Kita istiqomah jalanin syahadat, ya. Sholat kita juga istiqomah, zakat, sedekah, infak, ya, puasa, ya, niat pengen umroh kita kuatin, ya itu juga udah bagian dari menjalankan bisnis langit. Ya sambil terus kita pelajari ya tentang rukun bisnisnya, pelajari tentang manajemennya, sambil dalemin itu semua teman-teman. Insya Allah nanti Allah akan bimbing kita untuk dapetin strategi yang keren. Yang tadi saya bilang teman-teman, banyak bisnis-bisnis keren itu strateginya tuh sederhana banget gitu, nggak banyak-banyak. Ya tadi kayaknya ada Kang Mei ya. Kang Mei masih ada nggak ya? Kang Mei tadi kayaknya masuk. Nah strategi EOA Gold itu Kang Mei itu yang omsetnya udah ratusan miliar sebulan. Keren banget ya jualan Mas Mini. Nah itu strateginya ya bisa dibilang apa sih sederhana banget gitu. Strateginya ngejual emas dalam ukuran kecil. Ya. Cuma dapetin idenya itu yang gak gampang. Ditemuin sama orang-orang terbaik itu yang gak gampang. Didatengin agen-agen yang banyak itu yang gak gampang. Dan semuanya itu urusannya Allah teman-teman. Jadi tugasnya Kang Mei dan tim-tim EOA Gold itu dia hanya menyempurnakan aja rukun-rukun bisnis, menyempurnakan aja jalanin rukun-rukun Islam. Nanti Allah akan yang menemukan agen-agen yang sekarang udah hampir 10 ribuan lebih agennya. Sebulan itu penambahan agennya 2 ribuan. Gitu. Saya tahu banget ya, alhamdulillah ininya kemajuannya luar biasa. Ya semuanya Allah tuh yang ngurusin, Allah yang jagain. Ngirim-ngirim emas ke daerah-daerah, kalau bukan Allah yang jagain, ya itu siapa lagi? Ya siapa yang datengin pembeli-pembeli bisa omset ratusan miliar. Nah, kalau ngomongin prinsip di bisnis langit, ya kita hanya ngerjain apa yang bagian kita. Karena di bisnis itu emang ada dua teman-teman. Bisnis yang bukan bisnis ya, semua urusan yang urusan kita banget, ya. Dan ada sebagian besar urusan itu urusan Allah banget. Nah, masalahnya seringkali kita pengen ngerjain urusan yang Allah, yang sebenarnya itu bukan bagian kita gitu. Kita pusing-pusing mikirin omset, pikirin-pikirin tadi Bang Edo kan ya gimana 10 miliar itu mah urusan Allah ya datangnya 10 miliar. Tugas kita Bang Edo sempurnain aja. Kita udah maksimal belum belajar strategi bisnis kita. Kita udah maksimal belum belajar agama kita lagi tentang rukun Islam. Kita udah maksimal belum jalanin rukun Islam kita, ya jagain syahadat kita, jagain sholat kita. Ini syahadat sama sholat aja ini Masya Allah dalam banget teman-teman. Jangan-jangan syahadat kita itu masih mengkafirkan la ilaha illallah kita gitu. Ya kita masih masih terlalu cinta sama bisnis kita, lebih cinta kita ke Allah. Masih terlalu yakin bahwa kita sukses karena tim kita, terlalu sayang sama karyawan kita, itu juga mengilahkan selain Allah. Ya, banyak banget saya ketemu teman-teman bisnis itu stres ketika ditinggalin karyawan. Ketika karyawannya ninggalin dia, wah stresnya luar biasa. Nah itu ilahnya siapa jadinya? Ilahnya Allah apa karyawan? Nah banyak banget yang selama ini kita lakuin itu apa ya? Justru malah menjauhkan Allah dari bisnis kita. Gitu. Ya karena banyak banget urusan Allah kita kerjain, padahal itu bukan kita kerjain, kita pikirin, kita targetin, kita pusingin di urusan Allah, padahal ada urusan kita yang harus kita sempurnakan dan itu maunya Allah. Itu maunya Allah. Nah, itu yang di sini kita akan belajar banyak teman-teman, mana sih yang memang harus kita fokusin ini urusan kita, mana sih yang ya itu kita akan jauh lebih serahin ke Allahnya. Ya. God, saya salut banget karena dia ngejagain banget api bisnisnya. 10% keuntungan setiap bulan disalurin ke yayasan dan wakaf produktif kita. Nah, ini yang harus kita maksimal lakuin teman-teman. Bang Edo nih tadi ya, kalau pengen omset 10 miliar gimana ya, fokus aja ke api bisnis.
Ya, AP bisnis itu akan mengantarkan kita ke omset 10 miliarnya. Apakah ketika AP bisnis kita berubah, maka semua aspek akan berubah? Ya, terserah Allah aja. Ya, kalau harus berubah, bahkan kalau bisnisnya harus berubah aja nggak masalah. Jangan sampai apa ya, kita fanatik dengan bisnis kita gitu. Jangan sampai kita fanatik dengan ide kita, jangan sampai kita fanatik dengan apa yang kita lakuin. Ya, Zam-Zam aja keluarnya kan bukan antara Safa Marwah. Zam-Zam itu keluarnya di dekat kaki Ismail. Jadi kalau Siti Hajar itu hanya fokus dapetin air dari Safa Marwah, ya mungkin nggak keluar Zam-Zamnya. Ya, bahwa Siti Hajar itu melakukan itu bukan mencari air, tapi merayu Allah untuk dapetin pertolongannya. Ya, jadi apa yang kita lakuin teman-teman di bisnis itu sebenarnya tujuan utamanya merayu Allah dapetin rezeki berkahnya. Ya, bukan ngatur Allah kita mau omset berapa, bukan ngatur Allah untuk ya sebesar apa bisnis kita. Ya, tugas kita hanya menyempurnakan ikhtiar kita merayu Allah untuk dapetin rezeki berkahnya. Ya, jadi fokus aja ke api bisnis teman-teman sambil jalanin apa yang kita bisa jalanin di bisnis kita. Nanti ya tiba-tiba Allah ngarahin ganti bisnis, ayo. Ya tiba-tiba Allah ngarahin ketemu orang yang terbaik ke bisnis kita, investor terbaik. Ya itu nanti pelan-pelan kita akan dapetin tuh gaya-gaya kayak gitu. Cuma memang saya kalau ngomong gini ke teman-teman yang baru belajar di KPM ini takutnya jadi sesat nih. Takutnya jadi ke bawah males ya, takutnya jadi ke bawah apa ya? Takutnya ya. Jadi belajarnya jadi nggak maksimal. Padahal justru dengan metode KPM ini teman-teman akan jadi jauh harus lebih kerja keras lagi. Teman-teman harus jadi jauh lebih banyak belajar lagi. Teman-teman harus lebih jauh lagi deketin orang-orang soleh lagi. Jadi justru dengan ilmu yang kelihatan sederhana ini sebenarnya jauh lebih capek. Capek artinya capek bukan capek ini ya, ngejar dunia, tapi ya memang mengejar surga itu ya butuh energi besar, butuh effort. Kita tuh lagi ngejar surga, lagi ngejar cintanya Allah. Siti Hajar dengan ditinggal Nabi Ibrahim harus capek-capek. Sa'i 7 kali bolak-balik ya dengan alamnya nggak kayak di Indonesia teman-teman, banyak pohon gede. Di sana itu bukit dulu tandus ya, panas banget ya, pasir ya. Dan ini yang kita pengen pelajari lagi teman-teman lebih dalam lagi ya. Abu Bakar, Umar, Utsman ya, Abdurrahman bin Auf, mereka juga jualan bukannya gampang ya, mereka juga capek, mereka juga bersusah payah untuk ngelakuin itu. Tapi bukan bukan apa ya, bukan cuma sekedar capek yang pengen kita pelajari di sini, ya, tapi mindset yang benar. Ya dengan cara yang benar, insya Allah hasilnya benar. Untuk Zoom di malam Jumat apakah boleh untuk umum? Silakan. Saya juga berharap ini makin lama makin banyak harusnya ya. Mungkin ya ilmu sayanya masih cetek ya, jadi partisipannya nggak nambah-nambah nih. Um, Tapi saya pengen banget sebenarnya ilmu ini bisa tersiarkan dengan maksimal lagi. Jadi mohon kalau memang teman-teman ngerasa ilmu ini manfaat, ayo share setiap malam Jumat ke banyak orang. Kita akan dalemin lagi. Ya, ya saya kalau makin banyak makin semangat sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah berapapun. Ya tetap akan tugas saya hanya menyampaikan aja. Untuk mendalami rukun Islam lebih dalam lagi, ada saran referensi nggak, Coach? Ya, buku-buku agama banyak banget ya di internet juga banyak, di YouTube juga banyak. Tapi saran saya kalau boleh saran, cari ustadz yang paham lebih dalam tentang rukun Islam. Tapi ustadz itu juga nggak kuper-kuper banget tentang bisnis ya. Ya, ceritain aja nih Sat, ada konsep gini-gini nih saya belajar di KPM gini-gini gini. Kalau dia ngerti agama ya, terus dia ngerti juga bisnis, oh itu pasti keren banget. Justru dia akan jauh lebih keren dari saya nih. Karena dia ngerti dasarnya. Kalau saya kan memang bukan orang pesantren. Bukan bukan ustadz juga. Ya cuma memang kebetulan aja nemuin metodologinya gitu. Nah, saran saya teman-teman deketin lah tuh ustadz yang kayak begitu. Ya, kalau enggak ya udah belajar dari ustadz yang ngerti rukun Islam,
cari mentor yang ngerti tentang rukun bisnis, ya diadu udah tuh. Jadi ilmu yang keren banget. Jadi segar lagi mindset aku, alhamdulillah. Maaf ya kalau salah-salah ngomong nih saya. Jadi tugas kita ikhtiar urusan ya iya just focus on Allah ya bahasanya ya Mas Ari Firmansah. Allahu Akbar. Ini kalau ada usul-usul ya teman-teman biar malam Jumatan kita makin rame ya monggo ya. Ini memang ini hari Sabtu juga ada pelatihan 1 hari nih bisnis langit. Nah kalau yang 1 hari ini ngedalemin banget tentang akar pohon ya. Tapi justru kalau menurut saya yang Sabtu ini ya tanggal berapa Sabtu ya tanggal 19 September ini justru yang sangat apa fundamental ya kalau di KPM itu malah kita mengharapkan semua teman-teman hari ini karena ini akarnya banget gitu yang tadi tuh akar pohon. Kalau akarnya lemah, ya nanti mau belajar kelanjutannya juga susah. Ya, maka Sabtu ini kita akan dalemin lagi tentang visi mati, api bisnis, peta bisnis 3 ini, tapi dalam banget itu. Dalam banget, dan teman-teman selesai pelatihan itu benar-benar udah punya visi mati terbaik, ya insya Allah, punya api bisnis terbaik, nah punya peta bisnis terbaik. Nah itu target yang 1 hari itu. Ya, saran saya sih yang belum ikut-ikutan aja. Ini mumpung ada kelas online-nya, pastinya jauh lebih murah dan apa namanya? Ini jadi modal dasar untuk dapetin ilmu-ilmu KPM selanjutnya. Nah, nanti minggu depannya kita mulai kelas yang reguler yang 3 bulan, yang setiap Sabtu itu jauh lebih dalam lagi dan dia akan ngulitin bisnis teman-teman lebih dalam sampai 12 kali pertemuan teman-teman akan dapetin materi dan coaching langsung oleh mentor-mentor KPM dan harapannya benar-benar teman-teman punya strategi dan bisnis yang tersistem setelah 3 bulan. Ya, terus minggu depannya lagi kita mulai kelas AI yang teman-teman yang mau belajar jadi coach ya, jadi punya ilmu coaching. Nah, itu dilatih langsung 30 hari berturut-turut teman-teman. Jadi setiap pagi belajarnya jam 9 sampai jam 10 pagi selama 30 hari. Baik teman-teman, ada yang mau cerita atau mau ceritain bisnisnya? Nanti kita bahas dengan pendekatan rukun bisnis ya. Boleh mungkin 1-2 orang. Ya, misalkan tantangannya apa di bisnis teman-teman, nanti saya coba paparin solusinya dengan rukun bisnis atau rukun Islam. Kalau ada boleh diaktifin aja langsung mic-nya. Ya, adakah? Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri saja malam ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutin di malam Jumat depan. Ya, Bang Ali, monggo Bang. Ya tadi harus nutup ini dulu nutup klinik. Saya lagi di klinik Oh, soalnya. berapa pasien hari ini Bang? Hari ini kalau ini jadwalnya cewek jadi malam. Tadi udah izin sama ustadznya jadi nggak bantuin itu dulu. Masya Baru. Allah. Jadi kita satu perguruan ini bisnisnya ya. Masya Allah. Saya juga udah berapa 11 tahun bisnis itu. Bekam Oh, Herbal, brandnya ini Warung baru Sehat. baru 3 bulanan ini. Baru 3 bulan. Belajar. Siap-siap. Ya, Ya, mudah-mudahan bisa berkembang terus bisnisnya. amin. Hmm. Ya, jadi teman-teman, Sabtu ini tadi ada agenda dari teman-teman KPM, itu ada di WA-nya nanti bisa hubungi kalau mau join untuk Sabtu ini ada di chat. Saya bacakan nomornya 08 satu-satunya 4 kali 55099. Nah, itu jadi tinggal hubungi misalkan ingin gabung untuk kegiatan pada Sabtu ini. Oke,
Tadi oh, ada yang belum ya. Ntar saya ulang ya. 08, satunya 4 kali, 55099. Itu nomornya. Jadi silahkan dihubungi. Nah, itu udah ditulis lagi ya di grup paling bawah. Jadi bisa dihubungi terkait untuk pendaftaran di agenda hari Sabtu. Jadi teman-teman bisa langsung booking harinya, jadi udah dikosongin tuh. Jadi bisa fokus belajar untuk Sabtu ini. Untuk teman-teman ada lagi mungkin yang mau ditanyakan terkait bisnisnya gimana, atau di kondisi sekarang ini di mana Indonesia masih dalam status COVID-19 yang cukup lumayan di beberapa lokasi, terutama di tempat saya sendiri di Samarinda, itu masih berlaku jam malam kembali. Kemarin sudah mereda, kemudian naik lagi, jadi berlaku jam malam. Nah, ini cukup, beberapa sektor bisnis juga cukup tersendat nih. Nah, ini jadi tantangan juga, dan gimana kita mandangnya. Itu belakangnya dari apa? Untuk kelas setiap malam Jumat ini ya teman-teman, itu untuk umum ya. Jadi nggak terbatas siapa aja yang mau belajar bareng kita. Silahkan diajak, share aja ke grup-grupnya yang mungkin punya kumpulan teman-teman bisnis, pengen belajar dengan bahasanya metode yang berbeda ataupun dengan sudut pandang yang mungkin belum teman-teman pelajari. Nah, ini bisa disampaikan gimana rukun Islam itu bisa sangat sinkron dengan bisnis kita. Itu nanti bisa untuk teman-teman share dan ajak sebanyak-banyaknya biar wawasan kita semakin luas dan kita jadi ibadah makin meningkat, bisnis juga semakin luar biasa. Gimana nih? Masih ada? Mana Cukup teman-teman? mungkin, Bang. Cukup ya? Oke. Ya, alhamdulillah tadi ya kita sudah disuguhkan materi yang mungkin biasa kita dengar. Tadi rukun Islam udah biasa dengar dari SD, dibahas, sudah diajari, tapi ternyata sampai ke bisnis juga gitu. Ini ada sedikit pertanyaan nih. Omset minggu-minggu ini turun, kenapa ya Coach? Jadi introspeksi apa dari ibadah-ibadah yang kurang kayak gitu. Ya, Bu Ninin ya. Ini omset apa gold ya? Lagi pada semangat jualan emas nih. Ya, teman-teman kalau ngomongin omset, pertama nih yang harus kita pahami adalah kalau di rukun Islam omset itu kan berarti hubungannya apa? Hubungannya itu yang paling kental itu berarti hubungan dengan zakat ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Tapi juga omset sebenarnya dia erat banget hubungannya juga dengan marketing ya. Keinginan kita kangen dengan Ka'bah, kangen dengan Baitullah, kangen dengan Masjid Nabawi, itu juga harus kita evaluasi juga. Nah, omset juga berhubungan sebenarnya juga erat banget dengan sahadat ya. Nanti kalau kita dalamin pelan-pelan ya, itu nyangkut juga. Jadi kalau di sahadat itu, ini saya jawab dari sisi sahadatnya aja. Kalau sedekah ya tinggal evaluasi aja sedekah kita. Kalau keinginan umrohnya tinggal evaluasi aja. Getar kita untuk kembali ke Masjidil Haram itu seberapa besar. Nah, yang sahadat ini yang menarik sebenarnya teman-teman. Jadi kalau di sahadat itu kita akan belajar namanya kurva S ya. The power miracle of S ya, miracle of S ya. Kalau nggak salah di pekan keberapa saya udah nyampein sedikit tentang ini miracle of S, bahwa omset itu pasti naik turun ya. Perusahaan besar sekalipun itu nggak ada omsetnya yang garis lurus gitu. Itu hampir semua grafik ya
di grafik omset, grafik pertumbuhan cabang, pertumbuhan karyawan, pertumbuhan profit ya. Semuanya pasti dia ngebentuk huruf S. Bahkan kenaikan harga emas juga pasti dia kalau ditarik secara komprehensif ya dalam jangka waktu yang panjang pasti juga kurvanya huruf S. Tapi huruf S-nya dia naik ke atas. Nah, omset lebih-lebih teman-teman semua bun ini juga gitu. Jadi prinsipnya santai aja gitu. Orang iman kita aja naik turun, ya nggak? Iman al-imanu yazid wa yanqus ya. Iman itu naik turun, apalagi omset ya. Omset ya sama ya. Omset itu juga yazid wa yanqus juga ya. Omset itu juga naik turun juga. Nah, pemahaman inilah yang harus kita pegang benar-benar gitu. Jadi kalau ketika omset kita turun, kita stres, ya pas iman kita turun stres nggak? Ya jangan-jangan pas iman kita turun kita nggak stres, pas omset kita turun kita stres banget. Nah itu juga mungkin ya kita benerin bareng-bareng gitu ya. Ya kalau mau omsetnya turun kita stres, maka ketika iman kita turun kita harusnya jauh lebih stres. Nah inilah yang tadi kita sampaikan dari awal. Ya, kita akan banyak mencerminkan ibadah kita, mencerminkan ilmu agama kita, ya dalam berbisnis kita. Dan ini yang keren banget teman-teman. Sehingga nanti yang kita beresin itu bukan cuma sekedar cara jualan kita, bukan cuma sekedar kerenin produk kita. Ya, itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting gitu. Karena banyak kok bisnis yang produknya keren tapi nggak laku juga. Banyak kok yang dengan cara apapun dia lakuin tapi juga nggak keren-keren juga bisnisnya. Nah, yang bagus memang dua-duanya. Ya, bisnis produknya bagus, ya, ikhtiar marketingnya bagus, tapi ya, mindset rukun Islamnya juga bagus. Nah, ini yang akan kita pelajari pelan-pelan teman-teman ketika omset turun, apa sih yang harus kita lakuin, apa sih yang harus kita sikapin, mindset kita, pikiran kita, dan tindak lanjut kita. Kalau karyawan keluar, apa sih yang harus kita pikirin, apa yang kita mindsetin, apa tindak lanjutnya kita. Nah, setiap tantangan-tantangan itu yang Allah kasih, ya kan omset turun kan tantangan kan. Nah, itu Allah nungguin kita, respon kita seperti apa. Ketika dikasih pesan cinta Allah seperti itu, atau tantangan-tantangan itu yang Allah kasih itu, Allah pasti akan nungguin tuh, nih kalau diginiin, ini gimana nih kita. Gitu. Nah, dari situlah sebenarnya pentingnya metodologi ini teman-teman. Jadi ya kita akan kita akan terus berikhtiar iman maksimal ke Allah ya dengan apa yang kita bisa. Ditantangin begini ya kita ngelakuin apa, dikasih kondisi seperti ini kita ngelakuin apa, dikasih pesan cinta Allah seperti ini kita ngelakuin apa. Itu yang sebenarnya yang paling penting dalam ilmu di kampus pengusaha muslim ya, sehingga ya harapannya ya benar-benar Allah itu percaya banget sama kita bahwa kita itu pantas dapat rizki yang berkah, pantas dapat rizki yang ditebar bukan ditakar ya, dan dapat kepercayaan Allah kiriman orang-orang terbaik, pelanggan-pelanggan terbaik, karyawan terbaik, investor terbaik, ide-ide bisnis terbaik, strategi-strategi bisnis terbaik. Itulah yang akhirnya kita berharap apa yang kita lakuin ini benar-benar jadi kendaraan kita sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya Bu Dinin ya. Kalau ditanya naikinnya gimana, emang saya bukan jagonya di situ. Ya, semua kita pasti punya cara masing-masing. Jadi metodologi KPM itu cuma ngasih metodologi. Ya, caranya teman-teman punya cara masing-masing. Jangan nyamain saya dengan saya jalanin bisnis warung saya nggak akan sama. Ya, mungkin cuma sebagai pembelajaran aja, tapi jangan samain karena setiap kita beda. Makanya banyak banget orang yang belajar ilmu bisnis ya, terus mengikuti gaya trenernya, gaya coachnya yang belum tentu sukses di bisnis kita. Ya, justru kita belajar metodologinya aja, jangan caranya. Ya, justru nanti minta Allah caranya. Jangan maaf ya bahasa saya, jangan sok tahu cara itu terbaik buat kita. Belum tentu terbaik buat kita menurut Allah gitu. Maka minta terus caranya ke Allah ya, nanti biar Allah yang kasih. Nah, dan masing-masing cara kita pasti beda. Bisnisnya sama aja caranya bisa beda, apalagi bisnisnya beda.
Maaf Coach, mau nanya nih, pembukuan koperasi sudah 1 tahun belum RAT karena laporan belum siap-siap. Saya jadi bingung nih, kok nggak siap-siap. Sempat bulan Agustus minta bantuan KPM, tapi nggak berhasil juga sampai sekarang belum siap. Ikhtiar sudah kemana-mana, ke finance koperasi dan juga perpajakan juga sudah, tapi tetap belum siap juga. Apa yang salah dengan saya? Ya, ya, saya nggak tahu nih. Di KPM juga memang ada layanan itu, layanan beresin keuangan. Nanti saya tanya Bu stafnya, nggak masalahnya di mana gitu. Setahu saya terakhir sih dia masih nawarin untuk ngerapiin, tapi nggak tahu lanjut atau enggak. Ya, yang pasti kalau ini tantangannya Ibu, ya, eh ini kan berarti masalahnya laporan ya, nggak siap-siap. Bingung nih. Ini sebenarnya harusnya sih kalau yang kan saya juga kebetulan direktur keuangan koperasi klub ya Bu. Ya kalau kita serius harusnya sih 2 hari 3 hari harusnya selesai sih Bu laporan-laporan kayak gini. Ya mungkin kalau Allah masih pengen ngasih ujian ke Ibu, ya tinggal nanti evaluasi aja pesan cintanya apa. Ya kenapa ini belum kelar-kelar. Atau kalau enggak nanti coba ya saya hubungin staf saya ini masalahnya di mana, kenapa kenapa nggak bisa bantu Ibu, apakah emang belum jalan proyeknya atau sudah jalan proyeknya tapi belum selesai, saya juga belum tahu nih, belum dapat kabarnya. Ya pertama pastinya minta aja terus sama Allah Bu diselesain, terus minta cari caranya eh, dan niatin niatin kita beresin buat apa, karena segala sesuatu kan berhubungan dengan niat ya. Kalau kita pengen ngerapiin koperasi kita karena pengen dipuji, ya pasti juga mungkin Allah kasih ujian terus. Kalau kita pengen ngerapiin pembukuan koperasi karena memang ini jadi amanah besar ya, dan kita akan berikhtiar terus, ya mudah-mudahan Allah akan bantu Bu. Jadi memang tergantung, coba lihat lagi niat kita ngurusin koperasi seperti apa, terus seberapa serius kita jalanin amanahnya ya, sehingga nanti Allah akan mudahin. Ya, tapi nanti Ibu tolong kabarin ke saya ya, itu sampai mana tantangannya. Nah, udah saya bisa bantu juga. Bagaimana cara nangkap pesan cintanya? Nah, ini harus ikut pelatihan PPA nih. Kalau belum ikut, teman-teman, saran saya ikutin pelatihan PPA ya, pola pertolongan Allah. Ini apa ya? KPM itu asik banget kalau teman-teman udah pernah ikut PPA juga ya. Dan alumni PPA asik juga kalau ikut pelatihan KPM. Jadi ini memang dua mata uang yang kalau bisa diikutin dua-duanya ya. Ya, kalau bahasa saya itu PPA itu pasar, masjid ya. Kalau PPA itu masjid, KPM itu pasar. Ya, ahli pasar juga harus ahli masjid juga harus ahli pasar. Ya, pertemuan antara orang masjid dengan orang pasar. Kalau bahasa lain juga ini pertemuan antara muhajirin dan ansor. Ya, ada bahasa lain juga ini fase Mekah dengan fase Madinah. Ya, dan ada yang juga yang bilang ini pertemuan antara entitas dengan kapasitas. Ya. Nah, ini yang akhirnya menghasilkan banyak isi tas. Entitas dan kapasitas akhirnya menghasilkan banyak isi tas. Ya, kira-kira gitu ya teman-teman. Saya mohon maaf nih, belum bisa memuaskan teman-teman. Kalau untuk Bu Rahayati, nanti japri saya aja Bu. Nanti coba saya lihat lebih dalam lagi permasalahannya di mana. Nanti mudah-mudahan kita bisa bantu sampai selesai. Oke, Bang Ali Imron, mungkin malam ini cukup ya teman-teman semua. Nanti kita lanjut pekan depan ya, saya akan ngulang lebih dalam lagi nih. Tapi mohon kalau boleh bisa ngajak teman-teman yang lain biar makin rame, biar makin banyak manfaat yang kita bisa dapetin bareng-bareng insya Allah. Ya, saya akhirin ya Bang Ali Imron ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach.